Wore guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Rur, kabarnya sudah makmurkah kehidupan kita atau masih gular-guler bari melong kena langit kamber? Jumpa lagi bersama saya Toto Fernandes yang mana akan mengisahkan sebuah film tentang seorang gadis yang memiliki kekuatan super bebelesatan dari sebuah penelitian rahasia yang dimana kemampuan otak manusia di otak-atik sehingga memiliki kekuatan seperti monster. Sebelum memasuki ke area yang lebih sensitif lagi, alangkah baiknya siapkan kopi dan berbagai macam makanan seperti cilgo, cilok goang atau jalakotek jeng goreng sime. Tanpa banyak kiciprik lagi, mending go langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film terlihat beberapa orang gugur dengan darah berceceran yang dibantai di sebuah rumah sakit dan diketahui oleh anak buah serta salah satu pimpinan mereka yang bernama Dr. Bai. Ini dia bagugnya. Di sisi lain ada dua anak yang mencoba untuk kabur, namun satu anak laki-laki berhasil ditangkap, tetapi yang satunya lagi anak perempuan calon pamajikan orang yang bernama Go Jayun terlihat ngabret dan berhasil kabur. Tak sempat untuk meminta pertolongan, Go Jayun pun pingsan di suatu tempat yang berdekatan dengan salah satu rumah seorang pengembala sapi sehingga keesokan harinya ia ditemukan oleh seorang babeh pemilik rumah tersebut. Ini dia orangnya. Karena diketahui gadis kecil ini masih menghembuskan napas, kemudian ia pun dibawa ke dalam rumah dan memanggil seorang dokter untuk mengobati lukanya. Setelah selesai di ini itu, dokter tersebut memberitahu kepada si babeh Tuan Go beserta dengan pamajikannya, Nyonya Go, bahwa gadis mungil itu akan sembuh, namun hanya saja dia akan mengalami amnesia. 기억이 올랑가 어쩔랑가 모르겠네. 자기 10 tahun kemudian, Go Jayun terlihat sudah beranjak dewasa dan patut untuk dinikahi kita, para perjaka. Saat ini ia sedang mendatangi sebuah toko pakan hewan ternak dan hendak akan membeli beberapa karung pakan tersebut. Hal ini ia lakukan guna untuk membantu orang tuanya yang tengah sakit-sakitan dan kondisi finansial yang semakin hari semakin menipis. 아버지 몸이 불편하잖요. 어차피 쟤도 내년이면 성인인데 뭘. Usai melaksanakan tugasnya untuk senantiasa patuh terhadap orang tua, Jayun tiba-tiba mengalami kesakitan di kepalanya. Setelah beres mandi, kemudian ia pun mencari tahu di internet untuk mengenali penyakit apa yang telah ia alami saat ini. Tiba di esok harinya, Jayun terlihat hendak akan berangkat ke sekolah dan menunggu jemputan bis sekolah bersama teman dekatnya yakni Do Myung Hee. Ini dia dedegannya. Myung diketahui mempunyai ayah seorang polisi sekaligus bersahabat dekat dengan ayahnya Jayun sehingga mereka terlihat sangat dekat layaknya sebuah keluarga. 네 아빠가 경찰인데 뭐 설마 자기 딸 베푼데 잡아야 가시겠네. Di perjalanan menuju ke sekolahnya, Do Myung melihat tayangan sebuah event kontes bernyanyi yang berhadiah cukup besar. Berhubung ia mengetahui kondisi kesehatan dan perekonomian orang tua Jayun sedang tidak baik-baik saja, ia pun menawarkan event tersebut kepada Jayun serta menyuruhnya untuk mengikuti event tersebut. 이거 상이야. 돈 필요하겠지? 왜? 네가 주려고? Myung meyakini bahwa teman dekatnya memiliki bakat dan pantas untuk ikut audisi pada event tersebut dan pada akhirnya Jayun pun menyetujuinya serta memutuskan untuk ikut berpartisipasi. 이 필로 봤을 때. 뭐? 그냥 지금부터 방송 전에 간단히 인터뷰 하나 딸게요. 오늘 선곡은 뭘로 했어요? 뭐냐면요. Sesampainya di rumah Jayun, Myung dan kedua orang tuanya melihat tayangan di televisi yang dimana acara tersebut menayangkan Go Jayun sedang menunjukkan bakat suaranya. Terlebih dari itu, Jayun juga memperlihatkan bakat magicnya pada event tersebut, sehingga ia pun dijuluki Ratu Penyihir oleh para penonton. 아니요, 그런 건 아니고요. 그냥 맞아. 그냥 말씀을 정말. Namun ibunya Jayun justru malah khawatir melihat hal tersebut karena ia menganggap akan ada orang yang tak menyukai dengan kemampuan anaknya yang memiliki teknik khusus dan tak wajar. 세상 사람들은 지당 다른 걸 그냥 두고 보지 못한다.
Keesokan harinya, Jayun dan sahabatnya terlihat kocar-kacir mengejar kereta yang tak lama lagi kereta tersebut akan segera melakukan pemberangkatan. Beruntungnya mereka masih sempat masuk ke dalam kereta tersebut. Mereka diketahui akan menghadiri acara event dan mengikuti audisi di babak yang kedua. Di saat mereka sedang secapuk spanduk atau telur rebus, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mungkin kita sebut saja dia Pitek, menertawakan keduanya tepat di hadapan kursi Jayun. Ini dia bagugnya. Tak hanya menertawakan, orang ini juga agak SKSD kepada dua ciwai tersebut dan berbincang-bincang dengan topik obrolan yang entah apa dan mengapa tiba-tiba si pria ini menteleport sebuah sihir yang membuat pemajikanku meneteskan air mata. 여기 이상한 사람 있어요. 아저씨 우리 아빠 경찰이거든요. 어디서 큰일 날 짓을 하고 있어. Kemudian pria ini juga membuat onar dengan membunuh seorang penumpang dan melemparkannya keluar kereta. Karena dirasa sudah sangat terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan, sesampainya tiba di lokasi acara, Go Jayun langsung bergegas naik ke atas panggung dan menyanyikan sebuah lantunan suara yang dipersembahkan kepada audiens dan para juri. Ketika hendak akan pergi dan meninggalkan lokasi event tersebut, Go Jayun kembali merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa sehingga membuatnya mimisan pada hidungnya. Namun Jayun sebelumnya sempat mendatangi seorang dokter yang dimana dokter tersebut mendakwa bahwa Jayun tidak lama lagi akan meninggoy jika ia tidak segera mengobatinya. 자윤아, 뭐 집안 사정은 잘 알겠는데 정확히 얼마나 남았죠? 1년 Jayun yang ditemani dengan sahabatnya pun keluar dari gedung audisi. Namun ketika hendak akan menaiki taksi, mereka didatangi oleh sekelompok om-om atau gadun yang mengajaknya untuk ikut pergi bersama mereka. 아 그래? 그럼 타. 우리 가면서 얘기하지 뭐. Jayun menolaknya dengan alasan mereka telah ditunggu oleh sebuah kereta di tempat lain. Lalu mereka pun menghiraukan tawaran om-om tersebut. 근데 제가 지금 기차 시간이 다 돼서요. Sesampainya di terminal, mereka kembali menunggu sebuah bis untuk mengantarkan ke tempat tujuan rumahnya, namun bis tak kunjung tiba. 이상하네. 벌써 갔을 리 없는데. Merasa kebelet, Myung pergi ke toilet terlebih dahulu dan meninggalkan Jayun. Selang beberapa lama, Jayun dihampiri sebuah mobil berwarna hitam yang dimana di dalam mobil tersebut adalah si pria yang pernah ditemui saat itu di dalam sebuah kereta. Mereka pun dugdek lagi berbincang, namun si doi mengancam akan membunuh orang tua Jayun kalau ia tidak segera pulang ke rumahnya. 어찌됐건 집에 빨리 가보는 게 좋을 거야. It wouldn't be so strange if they just died. Sontak Jayun pun terkejut mendengar hal itu dan bergegas lari untuk pergi ke rumahnya sebelum pria tadi tiba di sana. 뭐? Godspeed. Si Myung yang bertepatan baru saja keluar dari toilet mengejar Jayun dan menanyakan apa saja yang terjadi padanya. Sebanyak kata Jayun memberitahu Do Myung bahwa ia akan pergi ke halte taksi karena dia harus segera pulang. Ia pun menyuruh Myung untuk lekas menelpon ayahnya dan menyuruh untuk mendatangi rumah Jayun segera. 차 좀 돌려봐봐봐. 저기 Tiba di rumahnya, Jayun merasa lega karena terlihat tidak terjadi apapun yang menimpa kedua orang tuanya. Karena pada sebelumnya setelah si pria itu tiba di rumah kedua orang tuanya, tak lama beberapa saat bapaknya si Myung menyusul datang ke kediaman orang tuanya. Alhasil mereka pun mengurungkan niatnya dan segera meninggalkan lokasi tersebut. Sebelum meninggalkan rumah Go Jayun, ayahnya Do Myung sempat menanyakan beberapa hal mengenai orang-orang yang tadi sempat ia periksa identitasnya. 나랑 다른 애를 착각하는 것 같은데. Di tempat lain, anak buah Dr. Bae telah membunuh beberapa anggota keluarga dari profesor yang dulu bekerja sama dengannya. Tetapi ketika hendak diminta untuk kembali bergabung, profesor tersebut menolaknya. Maka dari itu, anak buahnya menghabisi keluarga profesor serta membakar rumahnya sebagai peringatan atas keputusan yang dibuatnya.
Beralih ke scene lain, Dr. Bae bersama Mr. Choi ini dia bagugnya terlihat sedang barang hakan sambil berbincang-bincang, namun Mr. Choi menyinggung soal tindakan apa yang akan Dr. Bae lakukan terhadap gadis yang selama ini mereka cari, yakni Go Jae-yoon. 걔는 어떡하시게? Dr. Bae pun merencanakan bahwa gadis yang kabur 10 tahun silam itu akan diambil kembali dan membawanya ke markas. Tetapi Mr. Choi tidak menyetujui rencana tersebut karena Go Yoon memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dibanding teman sebayanya. 걔? 뭐, 그러니까 알아서 어떻게 하시게? 뭐, 걔는 괴물이에요, 괴물. 통제면 어떡해요? 통제 안 돼. Mr. Choi menyarankan untuk segera membunuh Jae-yoon sebelum hal yang tak diinginkan terjadi menimpa mereka. Diketahui Choi adalah rekan kerja Dr. Bae semasa dulu di sebuah penelitian rahasia. Choi kemudian menemui salah satu dokter yang dulu bekerja sama dengannya. Tapi si dokter tersebut menyuruh Choi untuk membunuh Jae-yoon dan mengambil otaknya untuk penyembuhan tangannya, yang dimana tangan si Choi ini terdapat luka. 그 기집애 말이야. 그만 처리하자. 주변장이 깨끗이 하고. Matahari pun sudah terbenam. Jae-yoon terlihat merintis kesakitan, temannya pun terbangun untuk pergi ke toilet, tetapi ia tidak menyadari bahwa teman baiknya itu sedang menahan rasa sakit. Terselang beberapa lama terdengar suara yang mengejutkan di kamar ibunya. Jae-yoon menyadarinya dan bergegas mendatangi kamar ibunya. Namun baru saja keluar dari pintu kamarnya, Jae-yoon langsung ditodongkan senjata di kepala oleh anak buah Mr. Choi. Bersamaan dengan itu, Do Mi-young juga ternyata telah disekap. Menyikapi hal tersebut, Jae-yoon pun menampilkan kekuatannya yang ada di dalam dirinya, sehingga para anak buah suruhan Mr. Choi pun rata dibantai olehnya. 내가 아니랬잖아. 니들 대체 나한테 왜 이러는 거야? Tak lama beberapa saat, si pria hasil eksperimen dan teman lain asuhan Dr. Bae muncul dan mengajak Jae-yoon untuk ikut bersama mereka dan mengancam akan membunuh semua orang yang dikenal Jae-yoon jika ia menolaknya. Fucking Christ. 안 궁금해? 따라와. 아니면 저 놓친 애들이랑 전현이랑. Dengan berat hati dan keterpaksaan, ia pun pergi meninggalkan rumahnya dan berjanji kepada sahabat baiknya bahwa dia akan segera kembali dan memberi pesan kepada Do Mi-young untuk menjaga kedua orang tuanya. 다녀올게. 우리 엄마 아빠 좀 부탁해. Di tengah perjalanan, pria sebaya dahulu memberikan sapu tangan kepada Jae-yoon untuk mengelap wajahnya karena terlihat berantakan dengan cipratan darah. Ia sambil menceritakan kisah kasih yang dahulu pernah ada, yang ternyata Dek Jae-yoon telah memilih sendiri orang tua angkatnya kala masih kecil di tempat eksperimen. Di tempat lain, Mr. Choi hilang komunikasi dengan beberapa anak buahnya yang dimana tadi sudah dihabisi oleh Go Jae-yoon. Ia pun mendatangkan pasukan lain dengan senjata lengkap untuk kembali memburu kepala Dek Jae-yoon. Sesampainya di markas, Jae-yoon yang masih merasa kebingungan, ia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan lalu diikat di sebuah kursi oleh beberapa anak buah suruhan Dr. Bae. Kemudian mereka pun melakukan percakapan nyanyi-nyanyi yang Dr. Bae kira bahwa dulu Go Jae-yoon tidak akan pernah bertahan hidup lama karena hasil eksperimen yang dibuat terhadapnya memiliki kecacatan atau masih belum sempurna. 잘 들어왔어, 아가씨. 야. Merasa senang dengan kembalinya hadir Go Jae-yoon, Dr. Bae memutuskan untuk melanjutkan eksperimennya dengan sebuah penemuan terbarunya. Akan tetapi si cantim ini masih tidak mengerti apa yang dijelaskan Dr. Bae kepadanya. 그게 다 무슨 소리예요 도대체? Dr. Bae pun memutuskan untuk mengembalikan ingatan Go Jae-yoon dengan menyuruh salah satu anak buahnya yang berada di dalam ruangan tersebut untuk menyuntikkan sebuah cairan ke dalam tubuh Jae-yoon, dan ia pun mulai mengingatnya kembali apa saja yang telah terjadi selama ini. 나게 해줄게. Jadi pada dahulu kala si Dr. Bae ini adalah seseorang peneliti terbaik di masanya, yang dimana ia melakukan beberapa eksperimen rekayasa genetika otak guna untuk menciptakan gen manusia yang memiliki kecerdasan dan kekuatan yang hebat.
dengan mengumpulkan sejumlah bocil sebagai bahan kelinci percobaan yang ternyata dari sekelompok bocah yang berhasil ia kumpulkan hanya Jayun satu-satunya manusia yang hasilnya hampir mendekati sempurna. 넌 특별. Karena hasil eksperimen si Chantim belum sempurna, Dokter Bae menjelaskan bahwa sakit kepala yang selama ini ia rasakan lama-kelamaan bisa membuat kepalanya meledak jika tanpa perawatan yang tepat dari Dokter Bae. 죽는 거야. Melihat kondisi Go Jayun yang mulai melemas, Dokter Bae kembali menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan sebuah cairan yang dipercaya sebagai obat penawar untuk memperpanjang masa hidup Go Jayun, serta bergantung pada cairan tersebut supaya Jayun tidak kembali melarikan diri darinya. 유일한 해결책이야. 널 죽음과 고통에서 구원해 줄 수 있는. Seketika Jayun pun tiba-tiba berubah menjadi aneh. Kemudian si Neng Chantim ini berubah ekspresi wajahnya yang seolah-olah hal ini sudah ia rencanakan sebelumnya. 솔직히 기대 이상이네. Sontak Dokter Pai pun merasa keblinger melihat ekspresi gadis yang malah say hello kepadanya. Atau bisa dibilang kayak gini ya, si Jayun itu bilang, wah udah lama nih ini gua cari. 안녕하세요, 박사님. 우리 정말 오랜만이죠. 당신한테 뭔가 방법이 있을 줄 알았다고요. Perlahan-lahan si Neng mulai berontak dengan menghancurkan sebuah speaker yang berada di dalam ruangan. Kemudian dia menghilang dari tempat duduknya dan menghampiri seorang pria yang bertugas untuk mengawalnya di dalam ruangan itu. Melihat hal ini, Dokter Bae mulai merasa muriang atau bisa disebut demam. Setelah itu Go Jayun mulai menembakkan peluru pistolnya ke arah kaca. Namun kaca tersebut sudah dilapisi dengan kaca anti peluru. Dokter Bae memerintah untuk menyemprot gas yang mempengaruhi saraf di ruangan tersebut. Sayangnya nona penyihir menghilang dari pandangan mata Dokter Bae sehingga Dokter Bae pun menghentikannya. Go Jayun pun berhasil kabur menerobos plafon, lalu dengan kekuatannya ia membantai beberapa anak buah Dokter Bae di ruangan yang bersamaan tanpa harus melihat bidikan. Ia pun muncul tepat di hadapan Dokter Bae dan langsung menodongkan senjatanya di kepala Dokter Bae. Si Pitek bersama rekannya bergegas mendatangi ruangan Dokter Bae karena ia pun juga sudah menyadari bahwa selama ini Jayun telah merencanakannya. Tetapi di tengah perjalanan dia beramprok jongrok dengan kelompoknya Mr. Choi. Tanpa perlu kesang pada gesang tiis, pasukan dari Mr. Choi rata dengan sekejap. Akan tetapi si Choi juga berhasil membunuh 2 orang teman dari si Pitek. Kemudian sisa anak dari buah Mister yang masih hidup berhasil diratakan oleh si Teteh rekannya si Pitek. Scene berpindah, si Neng diserang si Pitek. Namun dengan kekuatan si Neng, si Pitek pun berhasil dipukul mundur. Kemudian baku hantam pun telah dimulai. 너 안 본 사이 많이 세졌다? 그냥 그때 죽일 걸 그랬나? Saat Jayun menyadari bahwa Dokter Bae berusaha untuk kabur, si Neng menembaknya. Si Pitek kembali tatih dan memberi penawaran kepada si Neng terkait formula penambah masa aktif umur Go Jayun itu. Tetapi yang dilakukan Pitek semata-mata hanya untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian, yang dimana di belakang si Chantim non beringas ini sudah ada kawan si Pitek yang siap menghantam.
Karena si Neng memiliki intensitas yang cukup tinggi, kawan si Pitek yang berniat untuk menumbangkan justru malah mati mengenaskan. Pitek yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ia bergerak dari arah yang berlawanan dengan menodongkan senjata ke arah Jayun. Akan tetapi jari Pitek tak bisa menekan pelatuk pistol yang ia pegang, dengan dalih tangan si Pitek mengalami bibir gidigan seperti tremor. Sebelum si Neng menembak mati rivalnya sejak dini, ia menyempatkan bertanya untuk mengetahui keberadaan formulanya. Tapi si Pitek ini ngadon ngalelewe serta menjulurkan lidahnya. Jayun pun berkata dalam hati, banget Thor, tiwas. Akhirnya si Neng pun mengetahui lokasi penyimpanan formula tersebut, kemudian mengambilnya. Kini ia pun bergegas meninggalkan gedung tersebut. Tiba di lingkungan dekat rumahnya, Jayun melihat sekumpulan polisi berada di rumahnya. Lalu ia pun mendatangi rumah sakit untuk menemui Babeh dan ibunya yang sedang dirawat. Di situ, si Neng memberikan sebagian formula beserta resepnya kepada Tuan Go untuk mengobati ibunya, sedangkan ia hanya mengambil 2 buah formula untuk memperpanjang masa umurnya. 난 이거면 충분해. Go Jayun pun pergi lagi, namun di rumah sakit tersebut terdapat sahabatnya juga yang kebetulan dirawat di sana. Dirasa memiliki insting bahwa Jayun ada di sana, ia pun pergi ke jendela dan benar saja ia pun melihat sahabatnya saat hendak akan pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Si Neng pun menyadarinya dan lekas memberikan lambaian perpisahan kepada Myung He. Tiga bulan berlalu. Go Jayun yang terlihat berada di sebuah wisma yang berada di dekat pantai dan menemui seorang ibu-ibu yang entah gimana maksudnya si ibu ini mirip pisan sama Dokter Bae. Dan si ibu ini telah mengetahui sosok serta maksud Jayun menemuinya, dan ia pun memberikan sekotak formula kepada Jayun. Tetapi gadis ini melakukan sedikit penawaran seperti sedang membeli sebuah kolor di pasar Senen, yang dimana ia menginginkan formula yang permanen. Bersamaan dengan ini, ternyata si ibu ia mengaku bahwa manehna adalah ibu kandung Jayun. Akan tetapi si Neng tidak menghiraukannya dan berkata akan memenggal kepala ibu ini jika ia coba-coba menyentuhnya. 보다 근본적인 걸 해결하려고요. Dengan memperlihatkan kemunculan seorang gadis yang cantik lagim di samping Jayun, film pun rengsek. Ending yang komersil. Karena emang pasti ada kelanjutan cerita keduanya ini mah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah Go Jayun love you. Bung Asrul pamit unjuk rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.